perkuliahan, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan mudah-mudahan sehat walafiat. Sekarang kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang kedua terkait dengan bank dan lembaga keuangan lain. Tentunya kalau bicara tentang bank dan lembaga keuangan dipisahkan antara bank, khusus untuk bank ya. Jadi kita bahas bank saja dulu. Setelah itu kita bahas yang tentang selain bank. Makanya ada lembaga keuangan lain. Itu selain bank, khusus untuk misalnya dia tidak menyalurkan dana, atau dia salah satunya dia menghimpun dana, atau dia misalnya ada jasa lain. Nah, itu selain bank namanya. Kalau bank tentunya kita ketahui bersama bahwa bank ini kan dia kegiatannya ada 3. Ini saya tandai. Dia ini menghimpun dana, kemudian menyalurkan dananya, kemudian memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Nah, jadi itu bank. Kemudian menghimpun dana dari masyarakat itu dalam bentuk tabungan, ya. Jadi kalau di bank kan kita ketahui bersama banyak masyarakat yang ingin menabung dan ingin menghimpun dana mereka ke perbankan. Itulah yang disebut dengan tabungan. Itu tugasnya yang dilakukan oleh bank. Ini yang pertama, jadi 3 sebenarnya kegiatannya kalau di perbankan. Kemudian yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Menyalurkan dana itu dalam bentuk kredit. Kalau memang kita mau pinjam, kita ingin melakukan transaksi, ingin melakukan pinjaman terhadap bank, itulah yang dikatakan dengan menyalurkan dana dari masyarakat. Jadi kepada masyarakat yang penting sekarang istilahnya harus ada agunan, jaminan ya. Jaminan baru kita diberikan pinjaman. Itu nanti ke depan akan kita pelajari juga tentang kredit. Jadi nanti ini bukan cuma pengertian, ke depannya itu ada bab khusus untuk kredit. Ada juga khusus untuk bagaimana visa pinjaman kita, kemudian berapa yang kita setor, tarik tunai dan lain-lain itu dipelajari di perbankan. Kemudian menyalurkan dana dalam bentuk masyarakat, kredit itu ada agunan, kemudian ada sistem-sistem dalam bentuk yang dilakukan oleh perbankan. Salah satunya dia melakukan wawancara, kemudian dia juga melakukan sistem prosedur yang dilakukan oleh perbankan masing-masing ya. Ada juga ada wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3, ada administrasi dan lain-lain, barulah kita mendapatkan kredit. Itu yang dikatakan dengan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit pinjaman. Kalau menghimpun dana tabungan, kalau dia menyalurkan dana dalam bentuk kredit, kemudian ada jasa. Jadi jasa ini jasa pembayaran. Misalnya kalau masyarakat ingin membayar, tidak lagi ke perusahaan lain. Di bank juga ada sistem pembayaran yang dilakukan, sistemnya online, pembayaran kredit kah, pembayaran lainnya itu ada di bank. Itu disebut dengan jasa, ya. Bukan dia menyimpan dalam bentuk tabungan, bukan dia menyalurkan dalam bentuk kredit, tapi itu adalah jasa lainnya. Itu jasa lainnya di perbankan. Jadi selain membayar kredit, kemudian kita mau menukar uang juga ada di bank. Kita mau menyimpan uang kita atau sertifikat kita yang kita rasa aman, itu bisa di bank juga ada, cuman ada potongan, ada biaya yang dikenakan. Kemudian kalau kita ingin mengurus pensiun saja, jadi kita tidak lagi, kalau memang kita misalnya anggaplah kita tidak terikat, kita punya dana, kalau tidak salah kurang lebih sekitar 40 juta itu, kita sudah bisa masuk di bank, mendaftar untuk dana pensiun. Ada juga di bank, itu jasa-jasa lain namanya. Kemudian kalau kita ingin mendaftar dan lain-lain terkait dengan masalah haji juga ada juga di perbankan, tapi mungkin kalau di bank itu ada khusus untuk bank muamalat, bank syariah, itu jasa lain namanya ya, jadi jasa lain. Kalau peredaran uang tentunya kayak penukaran uang, valuta asing. Clearing juga dilayani di bank, clearing valuta asing. Valuta asing itu penukaran uang. Jadi bukan cuman kita ke Makassar baru kita tukar, tapi ada di bank juga itu. Kemudian kalau kita ingin tukar uang kecil dan lain-lain, itu jasa-jasa lain namanya. Jadi 3 saja kegiatan yang dilakukan oleh perbankan selain dia tabungan,
kredit, dan ada jasa lainnya. Jasa lainnya itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang di dalam perbankan itu. Kemudian secara garis besar berdasarkan undang-undang, bank ini merupakan badan usaha. Jadi bank itu badan usaha juga ya. Jadi setiap organisasi, setiap usaha yang memiliki legitimasi hukum itu adalah badan usaha. Yang memiliki legal ya, dia legal dalam melakukan transaksi di Indonesia itu adalah merupakan badan usaha. Tentunya kalau perbankan dia menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau simpanan, kemudian dia menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Kemudian dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu secara umum berdasarkan undang-undang. Tapi sama dengan kegiatannya ini, kalau kita sudah tahu ini 3 kegiatannya, kita sudah tahu pengertian dari bank. Ya, bank berdasarkan undang-undang ini ya. Tapi ingat bahwa di dalam kegiatannya ini dimasukkan ke dalam pengertian. Nah, dia sebenarnya dipisah-pisahkan satu, ini sebenarnya kegiatannya, tapi dimasukkan ke dalam bagian daripada pengertian bank. Kemudian tentunya dia selalu dikaitkan dengan badan usaha, kemudian taraf hidup rakyat banyak juga. Jadi bank ini ada badan usaha. Kalau lembaga keuangan lain kayak Pegadaian misalnya, koperasi itu juga badan usaha ya. Badan usaha, dia badan usaha yang berbadan hukum. Tujuannya apa? Kemudian dia untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia itu sebenarnya ada badan usaha milik negara, ya, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik koperasi. Badan usaha yang perbankan ini dia masuk 2 macam, bisa badan usaha milik negara, bisa badan usaha milik swasta di bank. Di bank itu kalau badan usaha milik negara itu salah satunya banyak sekali ya, Bank BPD kalau tidak salah, Bank Pembangunan Daerah, kemudian Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, BNI ya, kemudian Bank Mandiri. Setelah itu Bank Mandiri, ada juga Bank BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat, ini tidak ada di sini. Bank BTN juga, Bank BTN itu Bank Tabungan Negara, itu juga adalah milik negara. Bank swasta itu Bank Mega, Bank Penin, Bank Danamon. Nah, itu bank swasta juga, tapi sama kegiatannya, cuma dikelola swasta dalam artian yang sepenuhnya dananya itu dari perusahaan, tidak ada sangkut pautnya dananya dikelola oleh pemerintah, tapi dananya itu tetap dikelola oleh pemilik perusahaan. Kalau milik negara kan dia tetap dikelola oleh perusahaan, tapi harus ada campur tangan pemerintah. Nah, itu bedanya. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta. Perbankan untuk negeri dan perbankan untuk swasta. Makanya ada badan usaha milik Kalau negara, badan BTPN, usaha Pak? milik swasta. BTPN itu sebenarnya dia kemarin dia masih milik negara ya, masih milik negara, tapi cuma berapa persen? Cuma berapa persen milik negara? Kalau tidak salah 40 sampai 60 ya, 60% tetap milik BTPN, perusahaan BTPN, tapi ada milik negara di dalam. Peran Iya, pemerintah pensiunan di semua sini, di situ, Pak. ya. Pensiunan semua di situ di BTPN. Ya, pensiun betul. Bank tabungan pensiun ya, bank tabungan pensiun. Sebenarnya itu kemarin dia swasta. Cuman kayaknya dia pensiun semua lari ke sana. Jadi tetap negara yang kelola. Jadi semua pensiun itu bisa mengurus di situ. Makanya itu dia masih milik negara, kan masih diatur oleh negara untuk bisa mengurus pensiun di sana, untuk mengambil dana pensiun ya, gaji pensiun. Kemudian dan ada juga bank, kalau bank swasta itu Bank Danamon ya, Bank Mega, kemudian Bank Penin. Bank Penin belum, saya rasa sudah tidak ada ya, Bank Penin, Bank Mega, Bank Senturi. Bank Senturi itu sebenarnya dia milik swasta, kemudian tapi banyak dana-dana yang ini masuk ke dalam dana pemerintah, dana masyarakat yang masuk ke dalam. Tapi dia milik swasta sebenarnya itu Bank Senturi. Bank luar negeri tapi dia milik swasta. Kemudian peran pemerintah untuk sebenarnya di dalam pendirian bank itu sebenarnya diatur oleh Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini adalah bank sentral, bank umum yang menentukan jumlah bunga saja ya, berapa bunga tabungan, berapa bunga kredit ya. Sekarang bunga tabungan kalau tidak salah 5%, 0,05%. Kalau kita 1 juta menabung jadi kali 0,05
nanti di atas tabungan 100 juta, 10 juta ke atas baru dikali 0,05. Nah, itu ditentukan oleh Bank Indonesia, ya. Campur tangannya di situ saja penentuan bunga. Kemudian penentuan Kenapa itu bunga biasa Pak ikut dolar? Biasa kita dengar. ya, Bagaimana itu Pak? kalau bunga ikut Bunganya? dolar itu tergantung bagaimana kan penentuan Bank Indonesia, tergantung Bank Indonesia. Kalau naik dolar, ya tentunya bunganya juga akan naik. Seperti itu dia mengikuti. Karena Bank Indonesia menentukan kan di pusat, dia menentukan bank sentral menstabilkan nilai rupiah, nilai suku bunga. Jadi Bank Indonesia kalau dia dolar menguat, berarti bunganya juga akan tinggi. Misalnya bunga kredit ya, rata-rata bunga kredit. Misalnya kalau tadinya 16% 1 tahun, naik menjadi 23% sampai kalau dia posisi misalnya naik 1.000 saja dari 16 sekarang ke 14.000 ya. Naik ke 15.000, 16.000 naik juga itu suku bunga kredit. Makanya itu yang merugikan sebenarnya Pak pihak perbankan di dalam mengelola usaha perbankan. Nah, itu yang harus kita ketahui ya. Kemudian di dalam perbankan itu juga dikenal dengan ini dua, ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Nah, ini saya bilang tadi bank sentral. Nah, bank sentral ini pengertiannya ada juga. Bank sentral ini bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan dan bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit atau pinjaman tadi, uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Jadi dia menjaga stabilan nilai rupiah, menjaga stabilan tingkat suku bunga. Ini bank sentral sebenarnya, dia menstabilkan keadaan terhadap tingkat suku bunga. Karena seperti ini, bank sentral ini bank-bank yang terbentuk bukan cuman dia menaikkan harganya untuk masyarakat, tapi dia juga meminjam ke ada pinjaman juga yang dilakukan. Jadi kalau dia tingkat suku bunga naik, maka dia juga akan berpengaruh, dia akan menaikkan semua tingkat suku bunga ke masyarakat, dia juga terbebani dengan pinjaman yang dilakukan. Karena setiap perbankan itu memiliki pinjaman. Jadi dia pinjamannya rata-rata di luar negeri, baik itu Bank BRI, BNI, dia pinjamannya itu di luar negeri. Jadi apapun itu dia terbentuk memang bank tersebut, tapi dia tetap ada pinjaman yang dilakukan untuk melakukan transaksi, ya. Dan kalau nilai tukar rupiah tinggi, maka bunga bank kredit itu akan tinggi juga, akan berpengaruh semua sampai ke masyarakat. Oke, seperti itu. Kemudian tunggu sebentar ya. Ini siapa ini? Alimuddin tidak bisa masuk. Alimuddin sudah masuk ya? Alimuddin? Jelek jaringan beda ya. Oke, kemudian saya lanjut. Bank Sentral sebagai Bank Indonesia bertugas sebagai yang pertama melaksanakan kebijakan moneter terkait dengan masalah keluarnya suku bunga, ya, suku bunga bank kredit itu tugas dari Bank Indonesia. Misalnya penetapan dulu itu 16%. Jadi anggaplah misalnya 16% 1 tahun. 1 tahun itu 16% berarti kurang lebih sekitar 1, lebih persen 1 bulan. Jadi kalau pinjam kita misalnya 20 juta, kita bayar 1 bulan misalnya anggaplah 2 juta, 2 juta kali 1,2%, nah itulah yang kita bayar setiap bulan. Ya, jadi setiap kita bayar setiap bulan 1,2 dari 1 tahun itu, kalau 1 tahun kita bayar ya. Jadi 16 itu berlaku semua pinjaman. Jadi kalau 20 juta kali 16, kemudian berapa bulan kita pinjam dibagi dengan setiap bulan. Nah, seperti itu kalau di bank ya. Jadi kalau memang kita pinjam misalnya 20 juta, kemudian kita kali 16% itu dulu itu tingkat suku bunga paling rendah dulu ditentukan oleh bank. Kalau tidak salah sekarang sudah 20-an. 20% per setiap pinjaman ya, belum lagi biaya administrasi ya, belum termasuk biaya administrasi, kemudian ada biaya-biaya yang terkait dengan tingkat suku bunga yang ditentukan Bank Indonesia itu ya. Jadi tidak ada kaitannya bank sendiri yang menentukan, tapi yang menentukan itu adalah Bank Indonesia. Dasarnya
Kalau bank swasta itu dasarnya dia menentukan 16%, kadang dia naik sampai 23%, 25%, tapi itu ambang batas bawah yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Tidak boleh turun dari situ, tidak boleh juga terlalu tinggi menentukan pinjaman kredit itu. Jadi ada capaian, ada persen yang harus ditentukan oleh Bank Indonesia. Itulah tugas dari Bank Indonesia. Kemudian dia mengatur ya, kemudian tidak bisa masuk ya. Ya. Mau kode terus ya. Bisa masuk Alimuddin. Ya. Saya WA dulu ya. Oke, Bank Indonesia, saya kembali ke Bank Indonesia. Bank Indonesia itu yang pertama, dia menetapkan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian dia menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, jadi dia menjaga mulai dari sistem pengaturan sistem pembayaran diatur oleh Bank Indonesia, mulai dari sistem mau dia mekanismenya online dan seterusnya itu diatur juga prosedurnya melalui Bank Indonesia ya. Ada aturan yang dilakukan, pengambilan kredit saja itu juga ada aturannya, prosedurnya. Kredit setiap bank tergantung, kalau dia misalnya pengusaha kecil, kemudian ada aturan dari Bank Indonesia harus seperti ini, harus ada agunan, harus lebih tinggi agunannya, kemudian harus melalui tahap-tahap seperti ini ya. Itu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Kalau memang ada tambahan oleh perbankan itu tergantung dari banknya. Kalau bank swasta itu kadang dia menentukan saja prosedur dan menambahkan lagi tambahan-tambahan untuk mendapatkan kredit. Kalau dia di perbankan swasta, kalau bank itu tetap acuannya ke Bank Indonesia, ada memang mekanisme yang dilakukan untuk memberikan kredit ke masyarakat ya, khusus untuk kredit. Kalau pembayaran juga sistemnya kan sekarang pembayarannya mulai dari sistem pembayaran menggunakan online atau dia sistemnya langsung ke perbankannya ya, langsung di banknya itu kan juga merupakan prosedur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sebenarnya menentukan ini ya, bagaimana prosedur bunganya, prosedur mengambil kredit dan lain itu sudah acuan ditentukan oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia sebagai bank sentral ini mengatur dan mengawasi bank umum. Nah, bank umum tadi, bank umum, bank ke masyarakat, bank perkreditan rakyat, BPR juga diatur oleh Bank Indonesia. Mengatur sistem pembayaran suku bunga pertama, kemudian sistem pembayaran kredit, kemudian dia mengatur dan mengawasi berjalannya suatu bank. Jadi diawasi dalam artian ketika ada masalah, Bank Indonesia akan turun dan bertanggung jawab banknya, dan Bank Indonesia ini akan membantu pada saat memang ada terjadi suatu masalah. Makanya Bank Indonesia ini bertugas untuk mengawasi dan mengatur bank-bank Indonesia, bank-bank lainnya ya. Kemudian Bank Indonesia bertugas sebagai hubungannya dengan pemerintah dan internasional terkait dengan bagaimana penentuan juga pemerintah kan menentukan juga suku bunga kan Bank Indonesia. Pemerintah ini dari paling dari tingkat suku bunga juga, tapi suku bunga rate-nya ya. Kalau pemerintah, kalau internasional kan suku bunga kredit, itu juga dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sangat berperan penting di dalam usaha untuk mengawasi, kemudian menetapkan serta menjaga kelancaran sistem yang dianut oleh bank-bank yang ada di Indonesia ya. Bank swasta juga paling dia juga diawasi oleh Bank Indonesia dari sisi suku bunganya. Tetap harus ada acuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini beredarnya uang saja itu juga diatur oleh Bank Indonesia. Berapa jumlah uang yang bisa dihasilkan di dalam setahun itu Bank Indonesia juga. Kemudian Bank Indonesia bisa mencetak dana atau mencetak uang, itu dari Bank Indonesia juga. Bank Indonesia yang melakukan pencetakan uang, kemudian memberikan uang ke masyarakat dengan jumlah berapa yang dibutuhkan oleh perbankan. Jadi Bank Indonesia ini ke banknya ya, ke banknya, bukan langsung ke masyarakat, ke banknya ya. Itulah yang fungsi daripada bank. Kemudian akuntabilitas dan anggaran yang dilakukan oleh perbankan juga diawasi, dilaporkan kepada Bank Indonesia ya, terkait dengan masalah keuntungan juga perbankan ini akan diatur atau dinilai diperiksa juga oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini sangat penting, dia akan melakukan audit, kemudian terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban dari bank-bank ya.
Nah, itu fungsi daripada Bank Indonesia. Makanya disebut dengan bank sentral ya. Kemudian terkait dengan Bank Indonesia tadi ini bertugas sudah ya. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini salah satunya adalah tindakan yang dilakukan oleh pengusaha moneter. Bank Indonesia mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi Bank Indonesia tadi dia melakukan atau menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Nah, dalam artian bahwa kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia berapa jumlah uang yang beredar ke masyarakat, ya, berapa jumlah uang yang beredar ke masyarakat, kemudian kredit juga penentuan kredit ini juga dipengaruhi oleh ekonomi masyarakat, itu disebut dengan kebijakan moneter. Dan dia mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan kebijakan moneter ya. Kemudian setelah itu ada yang disebut dengan instrumen kebijakan moneter. Ini bagian daripada kebijakan moneter sebenarnya ya. Ada yang disebut dengan operasi pasar terbuka, kebijakan suku bunga, nisbah cadangan. Nah, kebijakan suku bunga yang dilakukan Bank Indonesia sebenarnya. Kebijakan berapa tingkat suku bunga yang dilakukan baik pinjaman dan kredit. Suku bunganya kan ditentukan. Biasanya kalau simpanan ketika dia banyak yang disimpan baru suku bunganya juga tinggi ya. Kalau sedikit juga disimpan sedikit juga suku bunganya. Makanya itu kita punya dana tidak bergeser seperti itu saja terus. Kalau kita mengurus yang lain misalnya ada administrasi lain biasanya tabungan kita yang berkurang seperti itu ya, yang secara umum yang kita lihat. Kalau kredit, kebijakan suku bunga kredit ini ditentukan oleh kebijakan moneternya yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ini dia paling bunganya tidak terlalu tinggi supaya bank menentukan juga tidak terlalu tinggi. Ini maksud daripada discount rate policy. Kemudian resource recruitment, nisbah cadangan, kemudian kualitatif ini kuantitatif, penjelasan dan kualitatif ini berkaitan dengan perhitungan ya. Jadi pembatasan kredit ekspansif dan himbauan moral ini terkait dengan kualitatif perhitungan ya. Perhitungan kredit yang harus memang diketahui oleh setiap bank. Nah, kita lihat bank umum. Bank umum ini sendiri dikatakan bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan atas prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ya. Jadi dia ini bank umum, kegiatan usahanya ini secara konvensional ya. Dia secara konvensional sebentar ya. Ribet. Saya mute dulu ya. Saya mute dulu ya. Oke, kemudian saya lanjut. Bank umum ya. Tadi bank umum sudah ya. Ya, bank umum dia ini ada dua, bank umum konvensional dan syariah. Jadi kalau kayak dia sistemnya secara kita lihat saat ini itu sistem konvensional ya. Kalau dia masih sudah menganut sistem pembagian secara syariah atau pembagian bagi hasil, itu syariah namanya. Makanya itu ada Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, itu sudah menganut sistem syariah. Syariah ini sistemnya bagi hasil. Anggaplah misalnya bunga untuk tabungan ya, bunga tabungan 0,5% misalnya. 5% ini bisa dibagi ke yang menabung, kemudian bisa juga dibagi ke perusahaan, bisa juga dibagi kalau memang ada khusus untuk ini organisasi-organisasi masalah kemasyarakatan. Nah, itu bank syariah namanya. Seperti itu ya. Jadi sistemnya dia falsafah bagi hasil, kalau dia konvensional ini bunga, falsafahnya bunga ya. Jadi ini yang sebenarnya banyak yang karena bunga bank umum konvensional ini sistem bunganya terlalu tinggi. Ini yang biasa mencekik orang. Biasa kadang 20 juta dipinjam di bank umum, biasa yang dibayar sampai 30 sampai 40 juta itu bank konvensional namanya. Tapi kalau bank syariah itu ada
ada biasanya bagi hasil ya. Kadang bunganya tidak terlalu tinggi, kemudian ada bagi hasil yang akan diterima itu bank syariah. Cuman di sini saya lihat belum ada di Majene ya bank syariah. Kalau di Wono itu sudah ada, ya itu disebut dengan bank syariah. Kemudian bank umum konvensional. Bank umum konvensional, lembaga keuangan untuk mencari keuntungan. Jadi ini konvensional, dia ini intinya dia mencari keuntungan. Bunganya tinggi, kemudian yang setengah mati kita membayar ya kalau dia bank umum. Kemudian keuntungannya ini diperoleh dari biaya dan pendapatan. Nah, ini biaya administrasi. Kalau dia di konvensional itu ada biaya administrasi, memang harus diwajibkan kalau kita mengambil kerja ada biaya administrasi. Kemudian pendapatan dari usaha ya, biasanya bunganya juga tinggi. Seperti itu yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Makanya ini antara banyak yang tidak terlalu ini mengambil kredit karena untuk tinggi sekali biaya-biayanya, bunga-bunganya yang ditetapkan oleh masyarakat. Kemudian sumber pendapatan diperoleh oleh Sprit ya. Sprit ini merupakan salah satu pendapatan yang sangat memberikan suatu keuntungan yang sangat memberikan kepada para bank-bank yang sifatnya konvensional ya. Keuntungan juga sebenarnya ini ya. Jadi keuntungan ini sangat membantu bagi para konvensional. Ada biaya-biaya seperti ini, biaya transaksi. Nah, ini selalu ada nih biaya transaksi, ini ada biaya juga. Biaya transaksi ini juga ditetapkan oleh para peminjam ya. Ada biaya administrasi. Kita saja menabung saja ada biaya transaksi. Misalnya anggaplah 5.000 ini untuk ini, makanya dipotong memang di buku tabungan ya. Kan seperti itu ya. Kejadiannya seperti itu. Kita 5.000 untuk biaya tabungan, untuk administrasi, pembuatan buku tabungan dan lain-lain. Kemudian itu dipotong dari jumlah tabungan yang kita setor. Nah, kan itu disebut dengan Sprit ya. Kemudian ada biaya kalau di kredit, ada biaya administrasi. Ini biaya administrasi yang sekarang kita lihat bersama, ada biaya yang cukup tinggi, bukan cuman ini, tapi menguntungkan sebenarnya bagi pihak perbankan. Memang itu sudah aturannya yang ditetapkan oleh bank konvensional, yang bukan cuma bank konvensional satu tapi konvensional lainnya ya. Kemudian apalagi kalau bank yang bank umum milik swasta, itu banyak aturan-aturan untuk mendapatkan kredit dan bunga lainnya ya. Kemudian bank umum itu ada dua macam ya, dua macam bank umum ya. Ada bank pemerintah, ada bank swasta ya. Bank pemerintah tadi saya bilang ada yang dari pemerintah pusat, ada yang pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah paling dia bank BPD. Nah, itu bank BPD dia masuk bank pemerintah daerah. Kemudian bank pemerintah pusat paling dia banyak sekali ya. Bank BRI juga ada di pusat, tapi kalau di daerah itu cabang ya. Cabang kalau di daerah, kalau di kecamatan unit dan lain-lain. Itu kan sistemnya. Kalau di pusat paling dia kanwil BRI-nya, kemudian pusat BRI. Nah, itu seperti itu semua. Mau bank BNI cabang, BNI unit, kemudian bank BNI kanwil di Makassar misalnya atau di pusat ya. Kemudian bank-bank swasta nasional, bank swasta asing kayak tadi Senturi. Nah, itu swasta tapi asing, Senturi. Kemudian Maybank, itu Maybank juga, Bank Senturi juga merupakan bank swasta asing. Bank Maybank itu bank Malaysia. Nah, itu ada di Mamuju juga ada, itu kalau tidak salah di Pasar Baru ya. Saya lihat Maybank ada juga. Itu bank Malaysia. Jadi para TKI yang ingin menabung, dia di bank Maybank yang bekerja di Malaysia itu bisa melalui bank Maybank. Jadi sistem transaksinya dari luar negeri itu bisa melalui bank Maybank. Kemudian bank Senturi, kalau ingin dana kita ingin diambil itu bisa juga melalui bank. Jadi kita tidak lagi pakai sistem kirim dengan sistem pembayaran yang tinggi ya. Ada potongan yang tinggi, tapi sudah ada bank swasta yang ada di dalam Indonesia. Jadi itu yang merupakan salah satu yang membantu masyarakat di dalam mengambil dana ataupun mengambil kredit, karena sudah ada memang ini bank yang ada di Indonesia nasional ataupun di luar negeri. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan terkait dengan bank ya.
Kalau memang ada pertanyaan nanti ini silakan. Tidak ada? Kalau memang ada pertanyaan silakan. Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut terkait bank, masih bank ini ya. Jenis bank ditentukan dari harga ya. Kalau bank ada dua macam, saya bilang tadi konvensional, sifatnya dia konvensional tidak syariah, dia menentukan, konvensional itu menentukan kepada keuntungan, dia kayak perusahaan sebenarnya ini ada. Semua bank kalau dia sistemnya dia tidak syariah, ini sistemnya dia menguntungkan perusahaan ya, dia kayak perusahaan. Sistemnya konvensional namanya ya. Dia itu menetapkan bunga sebagai harga baik simpanan maupun pinjaman. Jadi bunga ini dia menetapkan bunga dari harga dan simpanan maupun pinjaman yang dilakukan oleh para penabung ya, penabung atau yang mengambil kredit. Itu ditentukan bunga dari situ. Kalau semakin tinggi simpanannya, itu juga akan ada bunganya. Bunganya juga akan tinggi, ada bunga khusus bank, ada bunga khusus untuk simpanannya, pinjaman lebih-lebih. Kalau kita mengambil uang, ada khusus untuk bunga untuk pinjaman yang tinggi ya, pasti ada. Saya bilang tadi bunganya sampai 20%, ada yang sampai di atas daripada 16% ya. Itu bunganya tinggi kalau dia prinsipnya konvensional, tidak sama dengan syariah. Syariah itu pakai hukum-hukum Islam, aturan Islam, kemudian ditetapkan oleh misalnya MUI ya, standar MUI itu dia penentuan harganya, baik dia simpanan, baik dia jasa, baik dia penentuan daripada tabungan, itu ditentukan dari hukum Islam. Kalau dia syariah, makanya itu ada dua sistem yang ada di Indonesia, ada sifatnya konvensional, ada sistemnya syariah ya. Kemudian ada, kalau di syariah itu ada sistemnya, ada 5 ya, ada mudarabah, musyarakah, murababah ya, murabahah, kemudian ijarab, kemudian ijarah wa iktina. Jadi kalau mudarabah dia bagi hasil, ini masih syariah. Bagi hasil ini dalam artian berapa jumlah keuntungan, berapa jumlah misalnya simpanan ya. Simpanan itu dibagi hasil, anggaplah misalnya 0,05 ya. 0,05 itu sudah ada, memang tidak terlalu tinggi, tidak sama dengan konvensional. Anggaplah misalnya 5.000 kalau konvensional dia biaya administrasi, kalau syariah tidak ya. Paling tidak misalnya 2.500 untuk biaya administrasi, ada bagi hasil jadi 2.500 untuk bank, 2.500 bisa untuk penabung, untuk penabung ya. Kalau dia pinjaman, pinjaman itu juga dia sistem bunganya tidak terlalu tinggi, itu disebut dengan syariah, prinsip syariah, mudarabah. Penyertaan modal atau musyarakah juga merupakan bagian daripada penyertaan yang dilakukan berdasarkan modal ya, modal yang dimasukkan juga seperti itu. Jadi dia memasukkan modal itu ditentukan dari berapa jumlah modal yang dimasukkan, kemudian dihitung berapa penentuan bunganya berapa ya, itu disebut dengan musyarakah. Jadi kalau keuntungan jual beli juga, keuntungan jual beli ini pada saat kita sudah mengambil kredit, kemudian kan biasa menentukan lagi bunga tinggi karena misalnya perusahaannya ini maju dan lain-lain ya. Itu sifatnya kalau syariah itu dia tidak ada seperti itu, misalnya tinggi lagi bunganya, kemudian nanti kalau dari untung usahanya itu dibagi ini harus lebih tinggi dia bunganya dan lain-lain. Itu kan kalau syariah tidak ya. Syariah itu sistemnya syariah, dia berdasarkan hukum Islam. Kemudian sewa murni juga ada, pemindahan kepemilikan sewa atau ijarah wa ittina juga ada di dalam syariah ya. Jadi ada dua sistem konvensional syariah. Kalau yang kita lihat di Majen itu kebanyakan konvensional ya, sistemnya konvensional. Kalau di Wono kalau tidak salah sudah ada sistem syariah. Muamalat kalau tidak salah, muamalat syariah. Di Polowali, Mamuju juga sudah ada sistemnya syariah ya. Kalau memang mau coba bisa juga, ada yang mau menabung atau mau mengambil kredit bisa sistem melalui prinsip syariah. Jadi ada aturan sebenarnya berdasarkan hukum Islam. Kemudian fungsi bank umum, saya kembali ke bank umum.
Bank umum ini sama, dia menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Cuman ini bank umum ini kayak Bank BRI, BNI, kemudian bank sekarang BPD ya. BPD, BTPN dan lain-lain itu bank umum. Bank yang menyalurkan ataupun menghimpun dana dari masyarakat. Itu bank umum namanya. Sifatnya konvensional pasti ya. Kalau dia syariah pasti ada bacanya syariah. Tapi kalau tidak ada berarti dia sifatnya konvensional namanya. Kemudian menyediakan mekanisme dengan alat pembayaran efisien dalam kegiatan ekonomi, fungsinya menciptakan uang melalui pembayaran kredit, menyediakan jasa pengelolaan dana atau terus wali amanat bagi individu dan perusahaan, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, memberikan pelayanan, menawarkan jasa-jasa seperti kartu kredit, cek, perjalanan, ATM, transfer dana, dan lain-lain. Itu bank umum. Ya, sering kita bertransaksi di bank umum, baik BRI, BNI, kemudian BPD itu pasti kita tahu sistemnya. Ada yang jasa-jasa lain, ada yang menyimpan, ada yang menyalurkan, dan ada juga yang melayani tentang kartu kredit, cek, perjalanan juga ada, ATM, transfer dana juga ada di perbankan. Itu disebut dengan bank umum. Kemudian bank umum ini disebut dengan agen outrus. Fungsinya ada yang sebagai agent of outrus, kemudian agent of development, kemudian agent of service. Kalau outrus ini percaya dari masyarakat kepada bank, percaya masyarakat kepada bank, percaya dari bank kepada masyarakat. Percaya dalam bentuk simpanan tadi, percaya dia dalam bentuk menyimpan, percaya juga dia kalau misalnya mau menabung. Itu yang disebut dengan agent of trust. Kemudian agent of development memperlancar kegiatan pembangunan. Jadi agent of development dia memperlancar sistem kegiatan pembangunan yang bisa mengembangkan dari perbankan sendiri, ya, bisa juga untuk pemerintah, kerjasama ke pemerintah dari sektor pajak misalnya yang diberikan ke bank, itu juga memperlancar kegiatan pembangunan. Ini disebut dengan agent of development. Kemudian agent of service memberikan pelayanan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat. Ini tadi jasa-jasa selain menabung dan mengambil kredit. Kemudian setelah itu ini jasa bank yang dikelola, ini tadi ada agent of service atau pelayanan, ada yang funding, lending, kemudian service. Funding ini menghimpun dana, tabungan, deposito, giro. Ada yang bentuk tabungan, deposito, kemudian ada giro. Deposito itu diambil di waktu penentuan, waktunya ditentukan. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, ada 1 tahun. Nanti 1 bulan baru kita bisa ambil, itu disebut dengan deposito. Giro ini bisa kita ambil setiap saat, tergantung kita mau ambil kapan. Itu disebut dengan giro. Dia bentuk, kadang dia cek-cek. Giro, kalau dia giro. Kalau tabungan kan kita tahu sendiri, pasti semua sudah ada tabungan. Kemudian lending ini disebut dengan kredit, ya. Kredit berapa macam? Banyak. Ada kredit investasi, kredit modal kerja, ada kredit konsumtif, dan kredit profesi. Kredit investasi ini adalah kredit jangka panjang lebih dari 1 tahun. Perumahan, kalau usaha perumahan itu dia menggunakan kredit investasi karena sistemnya sampai lebih dari 1 tahun, ya. Sampai 15 tahun sampai 20 tahun itu disebut dengan kredit investasi. Kalau kita sebagai pebisnis usaha kecil, itu disebut dengan kredit modal kerja. Ada yang disebut dengan kredit KUR, kredit usaha rakyat, kredit modal kerja. Kalau kita ingin mengambil modal kerja minimal 20 juta ya, sampai dengan lebih dari 20 juta, 100 juta kalau misalnya maksimal. Kemudian kredit konsumtif ini juga lebih tinggi, ya. Kredit konsumtif ini kredit yang cukup tinggi yang diminta, ya. Anggaplah misalnya ratusan juta untuk keperluan misalnya membeli kendaraan. Itu kredit konsumtif. Mobil misalnya, kredit konsumtif namanya. Kredit profesi kalau kita ingin lanjut dan lain-lain itu khusus untuk profesi. Ingin meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan dan lain-lain, itu kredit profesi. Dan kredit-kredit lainnya yang ada di perbankan tergantung bagaimana jenisnya, ya, itu di dalam perbankan. Kemudian service ini pelayanan, ada transfer dilakukan oleh perbankan, bisa melalui bank langsung, sekarang ada di luar, bisa pakai yang lain, ya.
mungkin ada perusahaan lain yang bisa membantu itu transfer. Ada juga yang sekarang kas ya, kas. Ada juga link ya. Kalau Berry Link itu transfernya bisa melalui itu. Kemudian ada kartu kredit, juga ada dilayani kartu kredit pembayaran. Kalau ingin kita membayar sesuatu, ada kartu kredit khusus untuk pembayaran ya. Kartu kredit namanya. ATM lebih-lebih mungkin kita sudah ada semua ATM-nya ya. Itu jasa-jasa bank. ATM ini Automatic Technical Machine ya. Anjungan tunai mandiri singkatannya. Kalau dulu saya itu untuk kuliah Automatic Technical Machine ya, waktu tahun 2003. Saya ingat sekali sebenarnya karena saya jurusan saya ini Bandar Lembaga Keuangan. Kemudian Safe Deposit Box. Safe Deposit Box ini pelayanan menyimpan, dia kayak brankas, menyimpan brankas yang diterima oleh perbankan, tapi jarang di orang, kalau biasanya disimpan di rumah saat ini ya, mungkin masalah keberanian. Tapi Safe Deposit Box ini ada jaminan, ada asuransi yang ditetapkan oleh perbankan. Pembayaran telepon juga ada di perbankan, dan air dan lain-lain, itu jasa-jasa perbankan. Oke. Kemudian ada pertanyaannya? Ada pertanyaan silakan. Kalau memang ada pertanyaan, saya masih di sini tadi di funding, lending, dan service. Jadi funding untuk menghimpun dana, lending untuk menyalurkan, dan service untuk jasa-jasa bank. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaannya? Ya sudah berapa menit? Baru 5 yang aktifkan kameranya. Alimuddin sudah masuk ya? Oh sudah masuk. Oke. Oke. Kalau saya mau tanya, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya bertanya. Kalau dia sistemnya yayasan, dia masuk di mana? Yayasan. Apakah dia masuk perbankan atau dia masuk di mana kalau yayasan? Yayasan itu bank atau apa? Bukan ya? Kalau yayasan dia masuk lembaga lainnya, ya. Jadi jenisnya berbeda. Kalau dia bank, khusus bank, ada khusus untuk lembaga lainnya, ya. Dia lembaga juga, dia badan usaha juga, tapi dia lainnya. Kalau yayasan, kemudian pegadaian dan asuransi pembiayaan dan lain-lainnya. Kemudian ada juga leasing, ada modal venture, itu jenis-jenis yang lainnya lah. Di bank ini selalu kita ingat bahwa Ada koperasi, Pak. ya koperasi juga Masuk dia koperasi selain bank, saya. dia masuk bank lainnya selain bank. Kalau koperasi, pegadaian, koperasi, jadi dia jenis kegiatannya pasti berbeda, kemudian sistemnya Pribadi pasti berbeda kalau ya. Kemudian setelah itu jenis kredit yang kita harus tahu bahwa dia itu acuan dari bank sentral. Bank sentral itu menentukan, kalau tidak salah dulu tahun 2003 itu 16%. Saya tidak tahu sekarang berapa, mungkin sudah 20 ya. Berapa Pak Alimuddin? Sekarang kredit sudah berapa? Berapa persen? Penentuan dasar, ada nilai dasarnya itu kalau tidak salah dulu 16% minimal ya. Tergantung bank. Kadang kalau koperasi kalau tidak salah itu 20-an, ada yang 22%, ya tergantung. 22% dari total pinjaman ya. Jadi anggaplah misalnya dari 50 juta kita pinjam kali 20%. Setiap berarti sekitar kurang lebih 5 kali 2. Di luar dari biaya administrasi ya. Biaya administrasi juga berbeda, ada biaya administrasi, ada khusus untuk biaya untuk itu pinjaman namanya. Kemudian ini lending, itu dikatakan dengan lending atau kredit. Kemudian selalu dikatakan dia adalah tergantung kegiatannya. Kalau dia sifatnya untuk usaha besar, dia disebut dengan kredit investasi. Kalau kita sistemnya usaha besar, pengusaha besar itu dia menggunakan sistem kredit investasi. Kalau dia kecil biasa kredit modal kerja. Ada yang dari 5 juta sampai dengan, tapi kalau di KUR itu minimal 5 juta ya. 5 juta, ada yang 20 juta. Itu yang bisa kita pinjam, tergantung. Cuma dia bunganya bunga rendah tapi tetap ada agunan ya. Agunan itu dia kayak sistemnya
agunan persyaratan ya, yang harus memang kita simpan. Jadi anggaplah misalnya kalau kita pinjam 5 juta, jadi di bank ini ya, khusus bank. Kita pinjam 5 juta, nilai agunannya itu harus lebih dari 5 juta. Kadang penentuannya itu misalnya BPKB mobil kan itu bisa, kalau motor ya, motor bisa sampai 7 juta, 8 juta. Itu nanti kalau tidak mampu kita bayar dipotong dari situ, tapi ada teguran, tetap ada surat peringatan, peringatan 1, peringatan 2, kalau tidak bisa lagi bayar ada peringatan 3, kalau tidak bisa lagi kita lelang. Seperti itu yang dilakukan bank. Lelang kemudian ditentukan misalnya tetap harganya 7 juta, dilelang saja di umum. Kemudian di sisanya itu dikembalikan ke pemilik. Jadi 7 juta, 5 juta pinjamnya dikembalikan ke bank 5 juta, 2 juta itu harus dikembalikan ke pemilik. Itulah sistem yang dilakukan kalau di kredit. Kalau dia 5 juta, bagaimana kalau ratusan juta? Makanya kalau dia ratusan juta sampai miliaran, tidak berani juga bank kalau agunannya rendah, kecuali dia pengusaha besar. Pengusaha besar kan sudah ada jaminan untuk ke bank ya. Tetap ada jaminan dalam bentuk agunan. Agunannya lebih tinggi kalau dia pengusaha besar. Kemarin sempat saya pernah lihat ya, pengusaha besar juga di Majene, dia itu pelayanannya pasti dia lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat umum yang meminjam pelayanan. Dari sisi pelayanan karena dia meminjam uang cukup banyak, tapi agunannya itu dia sistemnya dia lunas ambil lagi, lunas ambil lagi. Karena itu yang dilakukan untuk bisa meminjam uang lebih banyak lagi ya. Tapi dia juga sistemnya rajin membayar, makanya ada memang khusus untuk. Kalau itu yang pinjaman online Pak, masuk di mana itu? Ya, ya. Pinjaman online yang Kenapa? marak sekarang Pak. Yang pinjaman online yang marak sekarang. Oh ya, itu di pinjaman mana, online Pak? hati-hati ya. Kayak penipuan Iya, itu masuk nggak di salah mana? ya. Iya Pak, Ada ada penipuan, penipuan, ada yang ada ilegal yang, Pak ya. ya ada ilegal, ada juga yang pinjaman yang sistemnya dia bunganya langsung tinggi ya. Dari misalnya nggak Iya, boleh Pak. 5 juta kita pinjam, bunganya masih 20%, tidak bisa kita bayar, tambah naik lagi, naik terus. Jadi hati-hati ya sebenarnya begitu. Ada yang menggunakan, kalau tidak salah dia menggunakan yang sistem SMS, ada juga WhatsApp, ada juga menggunakan Itu yang enggak masuk koperasi tadi. ya. Enggak masuk koperasi itu pinjaman online Pak ini. Beda bukan koperasi kalau yang itu. Kalau koperasi bedanya, kalau koperasi dia bank dan lembaga keuangan lain. Cuman dia sistemnya kalau koperasi dia itu harus jadi anggota dulu. Harus jadi anggota ya, anggota koperasi baru bisa pinjam. Tidak bisa kalau tidak jadi anggota tidak bisa pinjam. Kecuali jasa-jasa lain kayak pertokoan itu baru bisa kita beli saja itu. Tapi kalau kita mau pinjam agak sulit. Harus kita simpanan dia dalam bentuk simpanan. Kan kalau di bank tabungan ini simpanan. Simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pokok itu selain bank. Selain bank itu yang harus kita ketahui. Makanya berbeda jenisnya kalau dia bank dan lembaga keuangan lain. Tapi sama sebenarnya tujuannya. Kayak misalnya dia menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Nah, kalau di koperasi menyimpan dana dalam bentuk simpanan wajib, sama. Dia menyimpan juga, tapi ada bunganya juga. Kalau di koperasi tergantung. Kalau dia besar dia kasih bunga. Tapi kalau untungnya kecil kadang tidak dikasih, paling disimpan saja di store untuk pembangunan koperasi, kan seperti itu kalau di koperasi ya. Kalau di simpanan di bank memang ada bunganya, semakin tinggi yang kita simpan semakin tinggi juga yang kita dapatkan bunga. Cuman persoalannya ada potongan biasa, kayak misalnya kita buat kartu ATM itu dipotong lagi ya, buat lagi pengurusan misalnya SMS banking dan lain itu kan ada potongan, setiap bulan dipotong, kemudian dan lain-lain. Itu aturan-aturan yang ditentukan oleh bank. Tergantung sebenarnya bank menentukan, itu sudah aturan yang pasti. Tapi kalau bank sentral ini dia cuma menentukan sistem. Jadi bank sentral ini sebenarnya Bank Indonesia cuma menentukan tingkat suku bunganya ya. Tingkat suku bunga dan aturan-aturan di dalam mengambil kredit ya. Aturan-aturan dalam menyimpan uang, kemudian ada
jasa lain yang ditentukan oleh bank. Seperti itu ya. Kemudian bank swasta, ingat bahwa di dalam bank swasta ini kalau tidak salah di Makassar, di Majene itu saya lihat sudah tidak ada ya bank swasta. Bank Danamon itu sudah saya lihat sudah tidak ada. Yang ada cuman BRI, BNI, BPD, kemudian BTPN ya, BTPN yang ada di sini. Kemudian selain itu sudah tidak ada bank, apalagi bank swasta dari luar negeri, bank swasta dari ini ya, dari swasta di Indonesia itu tidak ada di Majene. Yang ada itu kayaknya di Mamuju itu ada Maybank, bank swasta dari luar negeri. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu bank-bank, kemudian bank umum apa itu, kemudian ini ingat bahwa di bank itu ada 3 ya. Ada yang disebut dengan tabungan tadi, deposito dan giro. Deposito itu selalu saya bilang bahwa deposito itu biasa tidak bisa kita ambil kalau belum jatuh tempo. Jadi ada jatuh temponya. Anggaplah misalnya kita, tapi dia tabungan ya, sama tabungan. Menyimpan kita misalnya minimal tidak bisa 500 ya kalau tidak salah, di atas 500-an ya, mungkin 1 jutaan bisa. 1 jutaan kita simpan, ada waktunya, batas waktunya, dia tidak bisa kalau kita ambil sebelum ditentukan oleh bank. Jadi nanti 1 bulan kemudian, jadi akan ada bunga yang kita dapatkan nanti untuk simpanan deposito. Jadi ada deposito, giro dan lain-lain, itu akan ada bunga yang ditetapkan. Oke. Kemudian ingat deposito itu ada yang 1 bulan baru bisa diambil, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, dan ada 1 tahun juga baru bisa diambil. Tapi bunganya akan naik. Anggaplah biasa naik 100.000, jadi kita dapat 1,1 dan lain-lain, itu disebut dengan deposito. Ya. Kadang juga orang kalau ingin tabungannya lebih banyak lagi, dia biasa menyimpan saja dalam bentuk deposito. Tapi persoalannya kalau kita butuh, ya, kalau kita butuh kita tidak bisa ambil. Jadi itu disebut dengan deposito. Jangan sekali-kali ambil. Kalau diambil nanti tidak dapat bunganya, ya. Itu disebut dengan deposito. Jadi kalau memang kita mau coba bisa. Sempat juga saya coba dulu, masih sudah lama ya, 3 bulan baru bisa diambil. Itu bertambahnya berapa ratus ribu. Itu disebut dengan deposito. Kemudian persoalannya kalau kita ambil memang, jadi deposito ini kalau kita ambil memang dia kena penalti namanya. Di bank itu dikenal dengan penalty rate. Jadi kalau kita tidak bisa lagi dapatkan bunganya, kemudian ada hitungan penalty rate yang kita akan dapatkan di bank. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan bank. Ini kalau ini aspek terkait dengan, kalau ini aspek penilaian ya, nantilah ini aspek penilaian ini pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi bank nanti ini kita bahas setelah ini terkait dengan uang. Juga uang juga dipelajari di perbankan. Jadi sudah bank, sekarang nanti ke depannya lagi dengan uang. Apa itu uang, kemudian apa pengertian dari uang dan lain-lain, itu yang dipelajari di bank. Jadi nanti lagi terkait dengan bank dan lembaga keuangan selain bank lagi ya. Nanti ke depan ada definisinya, cara mendirikan. Kalau perbankan itu mendirikan bank, dulunya itu 4M. Kalau kita sudah punya dana 4M, kita sudah bisa bentuk bank. Dulu ya, saya tidak tahu sekarang, mungkin sudah di atas 6M atau 10M itu sudah bisa bentuk bank ya. Jadi kalau kita punya dana, kalau memang tidak ada, tidak usah itu sistem mendirikannya. Sistem mendirikannya dia ada dana yang cukup ini untuk bisa mendirikan bank, itu salah satu persyaratan yang harus memang dipenuhi dalam mendirikan bank. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi nanti lagi kita lanjut di, Bisa di-share mudah-mudahan ini materinya, Pak. ya nanti saya kirimkan Ki ya. Saya pilih dulu karena banyak sekali ya. Ada banyak sekali materinya ini, jadi saya pilih juga yang mana-mana tadi ya, sampai di sini ya tadi. Ini penggabungan bank ini, nanti ke depan ada sistemnya merger. Ada biasa kita kenal merger, biasa kenal konsolidasi, akuisisi, ini juga ada di bank. Kalau merger kan digabung dari 2 bank atau lebih, kemudian dengan mempertahankan berdirinya dari bank dan membubarkan bank-bank tanpa melikuidasi. Jadi ini digabung jadi 1 bank yang sudah rugi,
salah satunya digabung menjadi bank baru ya, tanpa dilikuidasi atau sudah tidak bisa lagi bergerak ya, dilikuidasi atau tidak bisa lagi kita untuk membangun bank tersebut. Jadi digabung itu disebut dengan merger. Kalau konsolidasi tidak. Konsolidasi ini dia membentuk bank baru, kemudian dua bank juga dari bank satu dengan bank lain dan membubarkan bank-bank tersebut. Jadi dia membubarkan semua bank tersebut dan membentuk bank baru. Nah, kalau konsolidasi namanya, tapi merger itu tetap ada bank itu, bank bangkrut itu, tapi digabung ya. Misalnya Bank BRI dengan BNI, contoh ya, mudah-mudahan tidak bangkrut. Bank BNI dengan BRI, kemudian dia bangkrut dua-dua, kemudian dibikin Bank BRI lagi satu, tapi sudah tergabung dengan Bank BNI. Apakah penentuan siapa yang mau jadi namanya, apakah BNI atau BRI, itu disebut dengan merger. Itu istilah-istilah yang harus diketahui di dalam bank, ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Ini mengantisipasi yang namanya kebangkrutan. Kalau ada bank yang bangkrut dilakukan merger, bank yang sudah tidak maju lagi dilakukan akuisisi dan lain-lain. Konsolidasi dan lain, itu salah satu solusi dan strategi yang dilakukan oleh perbankan, terutama yang dilakukan oleh Bank Sentral, Bank BI. Dia lakukan seperti itu. Apalagi kayak Bank Senturi kemarin, dia tidak pernah bangkrut, tetap jalan karena ada jumlah miliaran dana tabungan di dalam. Bank Senturi yang sekarang berkasus, itu harus memang diselamatkan dananya masyarakat di dalam karena banyak simpanan-simpanan di dalam, makanya dia tidak bangkrut, tidak likuidasi, tidak dihapuskan. Sampai sekarang masih ada Senturi, tapi dia harus mengembalikan dana-dana semua dari dana talangan kemarin, talangan 6M, dana talangan masuk di situ, itu harus diungkapkan di mana dana talangan itu. Makanya ada Bank Senturi yang berkasus dulu, sampai sekarang masih ada. Oke, saya rasa itu yang sempat saya sampaikan. Ini terkait dengan masalah bank ya, dan mengenai informasi-informasi terkait dengan bank. Kemudian nanti absennya melalui grup, ada 22 orang yang masuk. Ada 22 orang yang masuk. Jadi saya belum ambil absennya di kampus. Nanti ke depan lagi kalau memang kita pertemuan di kampus, kita ambil absennya, lalu kita nanti saya absen dari pertemuan yang pertama, kedua ini, dan ketiga nanti kita satukan di kampus nanti ke depannya. Mudah-mudahan datanya ini tidak bertambah. Tetap datanya yang sama, ini kurang lebih 23 orang. Jadi saya rasa itu informasi untuk hari ini terkait dengan bank ya. Mudah-mudahan nanti ke depan materi selanjutnya juga bisa kita sampaikan, dan informasi jadwalnya tetap nanti saya sampaikan, kemungkinan masih online ya. Nanti ke depan baru kita tatap muka di kampus ya. Jadi saya rasa cukup ya untuk hari ini. Ini sudah berkurang lagi 22 orang. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan setiap Kamis. Mudah-mudahan kalau Rabu jadwalnya di 2 ya. Rabu kemarin ada 2. Jadi harus di Kamis kita pertemuan kita. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.